Iya. Sisa-sisa bekas dinasti adalah sisa-sisa bekas dinasti. Mulai sekarang, klan Bais tidak bisa membuat kesalahan. Qin Yichen melihat ke belakang. Ini seperti kapal perang di surga. Wanita yang berbicara sebelumnya mengenakan pakaian dingin dan terbuka. Pinggangnya seperti batang teratai, anggun dan ramping. Dan wajahnya seperti teratai di air, jernih dan bergerak, lembut dan menawan. Pada mata berair wanita itu, terdapat bayangan mata hitam, kelopak bunga teratai yang nyaris menutupi tubuh, menjalar ke pinggangnya yang memabukkan, dan bunga teratai yang mekar perlahan dan bertautan dengan warna hitam dan biru dititipi olehnya. Di telapak tangan. Ini adalah selir lain dari Kaisar Surga? Mengapa aku belum melihatnya? Dan di samping wanita dengan King Lian menutupi tubuhnya, Qin Yichen juga melihat banyak sosok yang dikenalnya. Permaisuri tidak ada di sana, tetapi tampaknya Wei Yang Tianfei datang ke klan Bais. Meskipun Kaisar yang selalu mengancam bahwa Qin Yichen tidak akan pernah berdiri, tidak datang. Tetapi Tianfei Wei yang menatap mata orang depan, dan niat membunuh juga tidak terselubung. Dan di samping Tianfei Wei Yang, Fan Fan Star dan Xiao Yuan Kue berdiri berdampingan. Setelah beberapa tahun absen, Fan Fan Star bahkan lebih heroik. Tampaknya dalam setiap gerakan, ada gengsi kaisar yang melampaui 10.000 ras, dan auranya menjadi semakin kuat. Dikatakan bahwa Fan Fan Star dan Xiao Yuan Kue telah menikah, tetapi Qin Yichen tidak menerima undangan, dan tidak mengirimkan ucapan selamat. Selain keduanya, ada juga lelaki tua dari klan Xiao Yu dengan wajah dingin dan tangan di belakang punggungnya. Jelas, pengadilan surgawi juga sangat bertentangan dengan klan Dike. Wanita dengan King Lian yang menutupi tubuhnya bahkan lebih enggan, terkikik dan berkata, ini pertandingan yang bagus untuk melawan pencuri dengan yang tersisa. Bridget. Alis Hua Jingnan sedikit berkerut, dan keagungannya menyapu. Meskipun 4 kata Nuan yang tidak lagi sekuat di era naga sejati. Namun, dalam hal momentum saja, Tianfei Wei yang terhalang di depannya. Tetapi kedatangan pengadilan surgawi membuat tinju Hua Jingnan semakin erat. Hubungan antara istana ini dan klan Bais tidak akan pernah berubah, dan itu tidak akan menjadi masalah menunggumu. Wanita dengan teratai hijau menutupi tubuhnya dan bangkai yang terbuka bernama Brigitte. Pada saat ini, dia mendengar kata-kata itu, tapi tersenyum main-main. Teratai hijau di telapak tangannya muncul dengan untayan duri hitam, yang terlihat sangat beracun. Permaisuri Nuwa benar-benar agung. Huaxu telah kembali, dan dia berbicara dengan cara yang berbeda. Hua Jingnan menyipitkan matanya sedikit. Jika nenek tidak kembali, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku seperti ini. Brigitte mendengus, dan tiba-tiba menyadari Qin Yichen, dan menyeringai. Apakah Anda Feng Tianxing? Andalah yang membunuh kepala saudara muda Jijue? Qin Yichen kaget. Saudara muda Jijue? Apakah Anda seorang murid Heiju? Segera setelah saya mengatakan ini, saya melihat bahwa semua orang yang hadir sangat marah. Sepertinya sekali kedua kata ini diucapkan, mereka akan menyebabkan bencana yang mengerikan. Fan Fan Star bahkan menegur, pencuri pemberani. Bagaimana Anda bisa menyinggung nama ayah dan tuan? Tanda seru. Ketika Brigitte melihat ini, dia mengangkat kepalanya untuk berhenti. Tetapi lelucon di antara alisnya bahkan lebih kuat. Yang mulia, jangan katakan beberapa kata. Anda melihat bahwa kedua bajingan manusia itu sedang terburu-buru. Hewan-hewan murahan ini tidak memiliki kemampuan lain. Tetapi mereka memiliki kehidupan yang rendah. Dan mengandalkan cara surgawi untuk menutupi mereka. Mereka mengalami delusi sehingga mereka dapat berdiri tegak. Ketika tuannya menuruni jalan surgawi, kamu akan dipukuli kembali ke wujud aslimu. Pada saat ini, Qin Yichen melihat sekelompok dewa klan Bais terbang lagi, dan pria kuat yang dipimpinnya juga seorang kaisar. Namun, raksasa klan Bais ini masih sama seperti sebelumnya, melirik Qin Yichen dengan bermusuhan, dan segera menyambut kedatangan selir surgawi Wei Yang dan pengadilan surgawi. Brigitte mendesak kapal dewa untuk terbang ke bidang bintang klan Bais seolah-olah berjalan di taman belakangnya, dan ketika dia melewati kapal perang klan Kaisar Ke, dia bahkan mengedipkan mata ke arah Qin Yichen. Pisau pencuri, kamu harus hati-hati, kamu tidak boleh melawan pencuri. Hati-hati pada upacara pemujaan leluhur. Baize memanifestasikan roh, sehingga kamu tidak memiliki tulang. Kong. Pada saat itu, Qin Yichen tidak tahan. Tidak apa-apa untuk diprovokasi lagi dan lagi. Membenci kelompok orang ini. Buka mulut mereka dan tutup klan Bais. Seolah-olah mereka adalah tamu bangsawan dari klan Bais. Baize tidak perlu muncul. Pisauku bisa membuat tulangmu hilang. Meskipun Qin Yichen tahu bahwa murid leluhur hitam ini sangat tirani, dia tampaknya tidak kalah dengan semua kaisar dalam hal alam. Namun, pada saat Qin Yichen mencabut pedangnya, meskipun kekuatannya tidak menghancurkan bumi, dia mampu menyelimuti bidang bintang klan Bais, dan riak yang diciptakan oleh dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya terguncang. Bahkan mata Brigitte yang tampak sentimental dan lembut, tapi jelas seperti pembunuh. Ada tatapan aneh. Pisau ini. Detik berikutnya, Brigitte berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, kamu tidak bisa melakukan langkah itu."
Pada saat yang sama, di antara suku Bais yang datang untuk menyambut istana surgawi, mereka melihat seorang wanita yang melihat ke belakang dengan acuh tak acuh. Anda menunggu anti pencuri, ingin menggunakan kekerasan terhadap klan Bais saya? Sosok wanita itu anggun. Usianya mirip dengan Bai Guanxing. Dia tampaknya satu generasi. Dia memakai rambut perak panjang dan salju putih. Mata putih dan biru itu seberani obor. Nafas wanita ini sangat kuat. Bahkan pada saat itu, Qin Yichen tiba-tiba merasakan darah pihak lain berputar. Dan ranah rahasia darah Bais meletus. Ketika Bai Guanxing melihat ini, dia sepertinya tidak tahan lagi. Tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya merah. Dan dunia rahasia pendarahan juga pecah. Bai Linglong. Jangan pergi terlalu jauh. Tuan Feng, ini temanku. Meskipun Bai Guanxing tampaknya diprovokasi sepanjang jalan, ledakan pada saat ini akhirnya menunjukkan kebanggaan klan Bais. Tetapi nafas itu tidak diragukan lagi terlalu lemah di depan Bai Linglong. Apalagi saat mendengar kata, teman, Bai Linglong bahkan semakin acuh tak acuh. Kamu harus menyingkirkan sisa-sisa dirimu. Apa hakmu untuk kembali ke klan Bais lagi? Qin Yichen bisa merasakan bahwa wanita bernama Bai Linglong ini sangat luar biasa dan acuh tak acuh menghadapi Bai Guanxing. Dia tidak memiliki perasaan ras yang sama. Seperti jubah berambut perak itu, tidak diwarnai sama sekali. Acuh tak acuh seperti pemandangan salju. Selain itu, ini berbeda dari Long Waner bahkan ketika Long Waner tidak mengenal satu sama lain. Yang pertama hanya memberi Qin Yichen perasaan dingin. Seolah-olah dia tidak ingin menimbulkan debu. Tapi Bai Linglong di depannya acuh tak acuh dan tanpa ampun. Jika ada debu yang melayang di depannya, dia akan hancur berkeping-keping. Melihat ini, pria kuat di depan Bai Linglong dengan jijik mendengus. Linglong, mengapa repot-repot dengan hal semacam ini? Bersihkan saja sisa-sisa ini pada upacara pemujaan leluhur. Bai Linglong melirik tanpa ampun ke Bai Guanxing, dan kemudian hanya ada sejumlah besar salju yang tersisa di matanya, melayang pergi. Bai Guanxing berdiri di samping Qin Yichen. Gemetar, terlihat jelas bahwa ia dibesarkan di klan Bais. Saat ini, salju di tanah leluhur membuatnya kedinginan. Mungkin dinginnya bukan salju, tapi klan Bais. Qin Yichen bahkan lebih ketakutan. Ketika dia pertama kali datang ke klan Bais, dia menemukan pemandangan aneh ini. Sebagai 10 saudara laki-laki dan perempuan, dia penuh permusuhan terhadap mereka dan sangat menyambut musuh klan Bais.